Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalilati dengan NIM 310124023879. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Artificial Neural Network pada bagian 7. Jadi, di dalamnya terdapat materi tentang perseptron, di mana perseptron adalah metode learning yang sederhana yang mengklasifikasikan suatu pola tertentu menggunakan pemisahan secara linear dengan daerah positif dan daerah negatif. Di dalamnya terdapat jaringan syaraf dengan satu lapisan. Bobot biasnya diatur di mana ada rule di mana bobotnya bisa berubah ataupun tidak. Perseptron memiliki nilai ambang atau threshold yang bernilai positif. Perseptron ialah algoritma dengan aturan perseptron akan mengatur parameter-parameter bebasnya dengan proses pembelajaran. Perseptron dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari satu lapisan atau single layer yang hanya bisa Perseptron dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari satu lapisan atau single layer yang hanya bisa memecahkan masalah sederhana. Perseptron masuk ke dalam klasifikasi dengan label nominal, di mana algoritma perseptron akan mengatur parameternya dengan metode pembelajaran. Algoritma perseptron. Pasangan vektor input S dan vektor input T sebagai pasangan vektor yang akan dilatih. Selama kondisi bernilai false untuk setiap pasangan pembelajaran S dan T, maka yang perlu dikerjakan adalah set input dengan nilai sama dengan vektor input dan hitungan dari respon untuk nilai output. Berikut itu, di mana rumusnya ialah YIN atau linear combiner sama dengan B sigma XI kali WI. Apabila ingin menentukan nilai binarnya, maka Y sama dengan 0 if linear combiner kurang dari threshold, atau 1 if linear combiner lebih dari atau sama dengan threshold, atau apabila menentukan bipolarnya, Y sama dengan 1 apabila X lebih dari atau sama dengan threshold, dan min 1 jika X kurang dari threshold. Memperbaiki bobot dan bias apabila terjadi error. Apabila Y tidak sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambah A dikali T dikali XI, dan B baru sama dengan B lama ditambah A dikali T. Jika Y sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama dan B baru sama dengan B lama, nilainya akan tetap sama. Bagian B, tes kondisi berhenti. Jika tidak terjadi perubahan bobot pada A, maka kondisi berhenti true. Jika terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti false. Dalam studi kasus perseptron, untuk melatih jaringan syaraf dengan metode perseptron, guna melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dan input binar, target binar, dan fungsi aktivasi step function, maka akan dihitung sebagai berikut. Kita setting atribut dan bobot awalnya sebagai berikut. Apabila learning rate atau A-nya sama dengan 0,1 dan threshold-nya sama dengan 1, bisa dilihat di sini input 1 atau X1, input 2 atau X2, dan target atau T. Pada bagian kolom pertama, di mana W1 sama dengan 0,3, W2 sama dengan 0,2, dan B sama dengan 0. Dengan step function, maka digunakan
Rumus sebagai berikut. Apabila Y sama dengan 0, apabila Y sama dengan 0, apabila 0 jika linear combiner kurang dari threshold, dan 1 jika linear combiner lebih dari atau sama dengan threshold. Y merupakan input dari fungsi aktivasi, dan Y garis bawah IN ialah linear combiner. Kita setting atributnya dulu. Learning rate-nya atau A-nya sama dengan 0,1 dan threshold-nya sama dengan 1. Maka EPO data 1 diketahui A sama dengan 0,1 dan threshold-nya sama dengan 1, XI-nya sama dengan 1, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, T-nya sama dengan 1, W1-nya sama dengan 0,3, W2-nya sama dengan 0,2, dan B-nya sama dengan 0. Maka, pada EPO1 data 1, linear combiner sama dengan B tambah sigma XI dikali WI, atau B sama dengan, atau B tambah XI kali WI, atau B tambah X1 kali W1 ditambah dalam kurung X2 kali W2. Linear combiner, kita masukkan nilai yang di atas tadi, sama dengan 0 ditambah 1 dikali 0,3 ditambah dalam kurung 1 dikali 0,2, maka diperolehlah hasil 0,5. Maka diperoleh hasil Y sama dengan 0 karena linear combinernya kurang dari threshold, atau karena 0,5 hasil dari perhitungan linear combiner tadi kurang daripada 1. Sedangkan targetnya adalah 1, Y tidak sama dengan target. Maka hitunglah bobot barunya, diperoleh rumus dan digunakan rumus dan hitungan sebagai berikut. W1 sama dengan W1 lama ditambah A dikali T dikali X1, maka W1 sama dengan 0,3 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1. Diperoleh hasil 0,4. Hitungan W2-nya sama dengan W2 lama ditambah A kali T kali X2. Didapatlah 0,2 ditambah 0,1 dikali 1 dikali 1 diperoleh 0,3. Bobot bias barunya juga dihitung, di mana B sama dengan B lama ditambah A kali T. Diperoleh 0 tambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Kita hitung EPO1 data 2-nya. Karena diketahui sekarang nilai yang tadi itu dipindahkan ke sini, nilai hitungan dari X1, X2, W1, W2 yang baru diperoleh dari sini dan dijadikan pertimbangan untuk hitungan ke sini dari data 2. Maka diketahui A-nya sama dengan 0,1, threshold sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T sama dengan 0, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, dan B sama dengan 0,1. Dari data 2, linear combiner dengan rumus yang serupa tadi, tinggal dimasukkan nilainya saja, diperoleh 0,1 ditambah dalam kurung 1 dikali 0,4 ditambah 0, ditambah dalam kurung 0 kali 0,3, diperolehlah 0,5. Y sama dengan 0 karena linear combinernya kurang dari threshold, di mana linear combinernya sama dengan 0,5 kurang dari 1. Targetnya sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Artinya bobotnya tetap dan bobot biasnya tetap, tidak ada yang berubah seperti tadi. Kita lanjut ke bagian data 3, di mana kita ketahui A dan thresholdnya tetap sama, namun X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1, T sama dengan 0, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B sama dengan 0,1. Sama seperti yang di atas sebelumnya karena tidak ada perubahan. Akibat Y sama dengan target.
Dengan rumus yang serupa dari linear combiner, dengan memasukkan nilai berikut ini, di mana 0,1 ditambah dalam kurung 0 dikali 0,4 ditambah dalam kurung 1 kali 0,3 sama dengan 0,4. Y sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold, di mana 0,4 kurang dari 1. Targetnya sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Artinya bobotnya tetap dan bobot biasnya juga tetap, tidak ada perubahan. Data 4 diketahui seperti berikut, seperti tadi. Maka kita tinggal masukkan nilainya pada rumus linear combiner, di mana 0,1 ditambah dalam kurung 0 kali 0,4 ditambah 0 dikali 0,3 sama dengan 0,1. Y sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold, di mana thresholdnya adalah 1 dan linear combinernya adalah 0,1. Target sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Artinya bobotnya tetap dan bobot biasnya juga tetap. Kita menghitung epoch 2 data 1, di mana diketahui sebagai berikut. Di mana diketahui sebagai berikut. A sama dengan 0,1 dan thresholdnya sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, T sama dengan 1, W1 sama dengan 0,4, W2 sama dengan 0,3, B sama dengan 0,1. Dengan rumus linear combiner yang serupa, kita tinggal masukkan nilainya, di mana 0,1 ditambah dalam kurung 1 kali 0,4 ditambah dalam kurung 1 kali 0,3 dengan hasil 0,8. Y sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold, di mana 0,8 atau nilai linear combiner kurang dari 1. Dengan target 1, maka Y tidak sama dengan target. Kita hitung kembali bobot baru biasnya, dengan B sama dengan B bobot dengan B sama dengan B lama ditambah A dikali T. Kita masukkan rumusnya, maka nilai yang kita masukkan ke sini diperolehlah 0,1 ditambah 0 dikali 1 dikali 1 dengan hasil 0,1 ditambah 0,1 dikali 1 sama dengan 0,2. Data 2-nya tinggal kita masukkan saja. Hasilnya sama tadi. Nilai yang di atas tadi kita masukkan ke sini ya. Jadi 0 dengan rumus linear combinernya kita masukkan kemari, di mana 0,2 ditambah dalam kurung 1 kali 0,5 ditambah dalam kurung 0 dikali 0,4 sama dengan 0,7. Y sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold, karena 0,7 kurang dari 1. Targetnya sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Bobotnya tetap, bobot bias barunya juga tetap. Data 3 kita masukkan saja langsung untuk mempersingkat waktu, di mana 0,2 dari hitungan atas tadi mengikuti atas, 0,2 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah dalam kurung 1 kali 0,4 sama dengan 0,6. Jadi ya sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari threshold. Linear combinernya bernilai 0,6 dan thresholdnya bernilai 1. Target sama dengan 0 karena Y sama dengan target sama dengan 0, maka Y sama dengan target, di mana bobotnya tetap dan bobot biasnya juga tetap, tidak perlu dilakukan perhitungan lagi. Data 4 di mana A sama dengan 0,1, threshold sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, T sama dengan 0, W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, B sama dengan 0,2. Dengan rumus yang serupa tadi, ini kita masukkan nilainya, di mana 0,2 ditambah dalam kurung 0 kali 0,5 ditambah dalam kurung 0 kali 0,4 sama dengan 0,2. Y-nya sama dengan 0 karena 0,2 kurang dari threshold bernilai 0.
bernilai 1. Target sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Artinya bobotnya tetap dan bobot biasnya juga tetap. Pada epoch 3, data 1, dengan memasukkan nilai atas tadi, linear combinernya sama dengan 0,2 ditambah dalam kurung 1 kali 0,5 ditambah dalam kurung 1 kali 0,4 sama dengan 1 kali 1. Karena Y sama dengan 1, karena linear combiner lebih dari atau sama dengan threshold, di mana threshold bernilai 1 dan linear combinernya bernilai 1,1. Dengan target 1, maka Y sama dengan target. Bobotnya tetap, di mana W1 sama dengan W1 lama dan W2 sama dengan W2 lama. Bobot biasanya juga tetap. Data 2-nya kita hitung begini, kita tinggal masukkan ke nilai linear combinernya, di mana 0,2 tambah dalam kurung 1 kali 0,5 ditambah dalam kurung 0 kali 0,4 sama dengan 0,7. Jadi Y sama dengan 0 karena 0,7 atau nilai linear combinernya kurang dari nilai thresholdnya yang bernilai 1. Targetnya sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Maka bias dan bobotnya akan tetap, tidak berubah. Pada data 3, kita tinggal masukkan seperti sebelum-sebelumnya, di mana 0,2 ditambahkan dengan dalam kurung 0 kali 0,5 ditambah dalam kurung 1 kali 0,4 sama dengan 0,6. Y sama dengan 0 karena linear combiner kurang dari 1, di mana nilai linear combinernya adalah 0,6 dan nilai thresholdnya ialah 1. Targetnya sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Maka bobot dan bobot bias tetap. Pada data 4, kita tinggal masukkan seperti sebelum-sebelumnya juga, maka diperolehlah nilai 0,2 dengan Y sama dengan 0, di mana linear combiner kurang dari threshold, di mana linear combinernya bernilai 0,2 dan thresholdnya bernilai 1, di mana targetnya sama dengan 0, maka Y sama dengan target. Jadi, bobot dan bobot biasnya akan tetap. Kita simpulkan bahwa jumlah epochnya adalah 3, dengan nilai W1 sama dengan 0,5, W2 sama dengan 0,4, dan B sama dengan 0,2. Sekian, terima kasih.